Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mad tabi'i definisinya secara bahasa adalah mad artinya memanjangkan. Sedangkan tabi'i artinya adalah asli atau alami atau asalnya. Dan mad tabi'i secara keseluruhan artinya adalah memanjangkan yang asli atau alami sesuai asalnya tanpa sebab tambahan apapun. Sedangkan mad tabi'i secara istilah tajwid adalah pemanjangan bunyi huruf karena bertemu salah satu huruf mad dengan panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Disebut mad asli karena murni sifat huruf itu sendiri, bukan karena hamzah atau karena sukun. Untuk huruf dan pola terjadinya, ada 3 pola yang harus kita hafal. Mari kita lihat. Pertama, apabila terdapat huruf yang berharokat fathah, kemudian di depannya ada alif, maka bunyinya adalah a, panjang 2 ketukan. Yang kedua, apabila ada huruf berharokat kasroh, kemudian diikuti dengan ya sukun, maka bunyinya adalah i, sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Yang ketiga, apabila terdapat huruf berharokat dhammah, kemudian diikuti oleh waw sukun, maka bunyinya adalah dipanjangkan sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Namun ada beberapa syarat yang harus kita ketahui, yaitu tidak boleh diikuti oleh hamzah atau sukun setelah huruf mad. Jika ada hamzah atau sukun, maka berubah menjadi mad far'i. Cara membaca mad tabi'i: yang pertama, panjangkan bunyi huruf tersebut tepat 2 ketukan atau sepanjang 1 alif. Yang kedua, tidak boleh kurang atau dibaca pendek dan tidak boleh lebih atau terlalu panjang. 3. Panjangnya sama seperti bunyi huruf vokal biasa yang diperpanjang. A menjadi A 2 ketukan, I menjadi I 2 ketukan, U menjadi U 2 ketukan. Intinya, panjang 2 ketukan tetap tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh hamzah ataupun sukun. Beberapa contoh mad tabi'i atau mad asli yang dapat kita lihat adalah huruf qaf yang berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dia kita baca ko, dipanjangkan 2 harokat, tulisannya qola, qola. Kemudian nun berharokat fathah bertemu dengan alif, tulisannya na. Kita baca qulna, qulna. Kemudian to berharokat fathah bertemu dengan alif, tulisannya to. Kita baca tulisannya asyaitonu, asyaitonu. Kemudian mim berharokat fathah bertemu dengan alif, maka kita membacanya ma. Kita baca kalimatin, kalimatin. Kemudian dal berharokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun, maka kita baca du. Kita baca tulisannya tubduna, tubduna. Untuk contoh sederhananya, mari kita perhatikan pada surah An-Nas. Di dalam ayat pertama, kita menemukan ain berharokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun, maka kita membacanya o. Masih di dalam ayat yang sama, yaitu nun berharokat fathah bertemu dengan alif, kita membacanya na. Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat kedua, maka kita masih menemukan huruf nun berharokat fathah, yaitu na bertemu dengan alif, jadi kita membacanya na. Oh ya, suatu catatan penting yang harus kita ingat bahwasanya ketika mad tabi'i yang diakhiri dengan sebuah huruf sukun, maka dia akan menjadi mad arid lis sukun ketika kita mewakafkannya. Contohnya adalah an-nas, boleh dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tapi bukan itu pembahasan kita kali ini ya. Kemudian selanjutnya adalah nun berharokat fathah, yaitu na yang di depannya terdapat alif pada ayat ketiga, ilahin nas. Kemudian pada ayat keempat, yaitu waw berharokat fathah, di depannya ada alif, wa al-waswasi.
al-waswasi. Nah, kemudian nun berharokat fathah, di depannya ada alif, maka dia menjadi na. Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu dal berharokat kasroh, di depannya ada ya mati, alladzi. Kemudian fa berharokat kasroh, di depannya ada ya sukun, fi. Kemudian dal berharokat dhammah, di depannya ada huruf waw, suduri. Kemudian nun berharokat fathah, di depannya ada alif, na. Kemudian nun berharokat fathah, di depannya ada alif, na. Mari kita baca ayatnya dari awal. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dan masih banyak contoh-contoh mad tabi'i yang terdapat di dalam Al-Quran. Dipastikan di setiap surah, bahkan di setiap ayat, pasti terdapat mad tabi'i. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan apabila terdapat kesalahan, mohon kritik dan saran. Dan apabila itu benar, maka kebenaran yang mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.